Kita panjatkan segala puji, segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk keyakinan kita bahwa semuanya adalah nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. An-Nahl 53. Dan semua yang ada pada kalian adalah nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukurinya berarti memanfaatkannya untuk beribadah, untuk beramal soleh. Demikian juga mensyukurinya berarti kita insya Allah semakin ditambah oleh Allah kenikmatannya, keberkahannya, dan juga pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, artinya teladan yang lengkap, yang komprehensif, yang integral dalam semua aspek kehidupan Nabi, dari menjalankan keimanannya, memelihara dan menjaga akidahnya, kemudian juga melaksanakan ibadah-ibadahnya, serta bagaimana Nabi menjalankan muamalah terhadap seluruh masyarakatnya dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan semua tuntunan Nabi hingga kita semakin dilayakkan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Temanya adalah pertolongan Allah menurut Al-Quran. Sebenarnya setiap saat, khususnya dalam sholat, khususnya dalam momentum-momentum utama, kita selalu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, mengabdi, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Bagaimananya? Itulah ayatun nasr. Siapa saja yang pernah ditolong oleh Allah, itulah ayat-ayat pertolongan Allah. Kemudian juga ada orang-orang yang Allah ceritakan sebagai orang-orang yang gemar menolong, disebutlah Ansarullah atau Al-Ansar. Maka ayat-ayat Nasrullah itu ada 3 pemaknaan dan klasifikasinya. Dikatakan ayat-ayat tersebut adalah Nasrullah, pertolongan Allah, manakala membahas, menceritakan bagaimana dulu para nabi, dulu orang-orang yang berada bersama Nabi, para sahabatnya, para pengikutnya memohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita baca ada ayat di situ mereka memohon pertolongan kepada Allah, itu disebut dengan ayatu nasrillah, ayat-ayat pertolongan. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu disebut ayat-ayat pertolongan. Dan banyak para nabi memohon pertolongan, orang-orang solihin dan solihat memohon pertolongan. Allah ceritakan, disebutlah ayat-ayat Nasrullah. Yang kedua, bagaimana mereka ditolong oleh Allah dengan beragam cara. Subhanallah, Nabi Yunus ditolong melalui ikan, tapi pasti yang menolong itu Allah. Karena Nabi Yunus pasti minta tolongnya sama Allah, nggak sama yang lain. Tapi cara Allah menolong beragam. Kadang Allah menolong dengan diturunkannya malaikat-malaikat, sebagaimana Allah juga firmankan di surat Al-Anfal bahwa Allah menolong Nabi dan para sahabatnya bi alfin minal malaikati munzil, dengan malaikat yang jumlahnya 1000, karena yang dihadapi 1000. Padahal satu malaikat aja cukup, tapi menunjukkan betapa Allah menolong dengan beragam cara. Anak-anak kita ditolong, kita tidak tahu itu. Tapi anak-anak kita sukses, anak-anak kita prestasinya bagus, soleh dan soleha, sebenarnya itu adalah pertolongan Allah. Karena ikhtiar kita juga terbatas. Apalagi Bapak Ibu yang sibuk bekerja, itu kan sulit. Ternyata Allah menolong saat kita menolong di tempat lain,
Allah menolong anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan soleh. Banyak cerita bahwa orang tuanya biasa saja, anaknya luar biasa. Siapa yang nolong? Orang kita sibuk. Itu berarti Allah yang menolongnya beragam cara. Ada yang ditolong dengan ikan, Nabi Yunus. Tidak mungkin kecuali Allah yang menolong, karena ikan itu tidak dibekali pemahaman bagaimana cara menolong. Mungkin ada insting tapi sedikit. Tapi bagaimana menolong seorang manusia bernama Nabi Yunus, berarti Allah menolong dengan beragam cara. Al-Quran banyak. Ada yang ditolong dengan api, ada yang ditolong dengan air, dengan ombak, macam-macam. Disitulah Allah itu Maha Kuasa menolong. Maka cara Allah menolong pun caranya tidak ada yang tahu. Yang ketiga, ayat-ayat Nasrullah itu manakala setelah mereka mendapatkan pertolongan, jadilah mereka orang-orang yang gemar menolong. Dikatakan orang itu kenapa suka menolong, karena dia ingat pernah ditolong. Dulu aja aku sangat butuh pertolongan, ditolong. Ini sekarang ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka dia akan menolong. Atau sebaliknya, kenapa dia menolong? Karena ia juga yakin bahwa menolong sesamanya hakikatnya menolong diri sendiri. Jadilah dalam sejarah ada Al-Ansor, manusia-manusia penolong. Padahal mereka itu penduduk Madinah, aslinya ya orang-orang Madinah. Tapi Al-Quran mengabadikannya di surat At-Taubah 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal. Kalau muhajirin disebut orang-orang berhijrah, wajar kan, mereka memang berhijrah. Tapi yang luar biasa sebetulnya adalah orang Madinah disebut Al-Ansor, para penolong. Disitulah yakin manakala kita membaca ayat-ayat Nasrullah, kita jadi gemar atau siap menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Maka disitulah sebenarnya ayat-ayat Nasrullah yang 3 kategori tadi adalah implementasi dari kita membaca surat Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimananya, kenapa mereka itu ditolong dengan cara demikian, beda, yang lain juga demikian. Kenapa mereka akhirnya menjadi orang-orang yang suka menolong? Nabi suka menolong itu karena banyak pertolongan Allah. Maka Nabi disebut sebagai orang paling bersyukur. Enggak ada kenikmatan melebihi dari kenikmatan Nabi. Karena kenikmatan paling tinggi itu adalah nikmatun nubuwah. Jadi Nabi itu kenikmatan paling tinggi. Ya, kalau sekedar materi semua dapat. Kalau sekedar maaf soleh-solehan semua bisa, insya Allah gitu. Yang tak mungkin, yang hanya Allah khususkan menjadi Nabi, enggak semuanya. Ada orang soleh banget, ya tetap aja enggak jadi Nabi gitu. Tapi bukan berarti Nabi enggak soleh ya, itu pasti soleh. Tapi bahwa nikmat paling tinggi adalah nikmat kenabian. Apalagi Nabi Ibrahim, beliaunya Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi, terus keturunannya Nabi. Disebutlah bapaknya para nabi-nabi utusan Allah. Secara tematik dalam tafsir Maudhu'i, bahwa ayat-ayat Nasrullah itu dilihat dari ayat pertama, di mana Allah menyebut kata Nasr yang suruh, yaitu sesuai tertib mushaf adalah Al-Baqarah 48. Dan ternyata yang disebut di ayat ini, pertolongan Allah itu yang paling tinggi, pertolongan di yaumil akhir. Pelihara dirimu dari azab hari kiamat. Kenapa? Tidak ada yang bisa membela, tidak ada yang diterima syafaatnya, tidak pula diterima tebusan. Jadi kalau semua yang dia miliki ya, dia keluarkan untuk menebus supaya lepas dari azab Allah, tidak mungkin. Kalau di dunia bisa di dunia ya. Ada amnesti, ada abolisi, nah itu dunia. Akhirat nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada pertolongan. Disitulah ayat Al-Baqarah 48, tidaklah mereka ditolong. Kenapa? Ya karena
hanya di dunia manusia itu bisa ditolong tanpa syarat. Kalau di akhirat pertolongannya pakai syarat. Nabi Nuh itu pasti menolong anaknya Kanaan di dunia, tapi dia tidak bisa menolong putranya di akhirat. Padahal anak darah dagingnya sendiri itu. Beliau matur kepada Allah, ya Allah, dia kan anakku, innahu min ahli. Kata Allah, innahu laisa min ahli. No, dia bukan keluarga. Innahu amalun ghairu sholih. Engkau tidak bisa menolongnya. Kenapa? Dia tidak sholih. Masya Allah. Nabi Lut pasti menolong istrinya di dunia, tapi tidak bisa menolong istrinya di akhirat. Asia nggak mungkin dia akan nolong suaminya di dunia. Dia siapkan semuanya untuk suaminya karena dia istri soleha. Tapi di akhirat dia tidak bisa menolong suaminya. Itulah makna Al-Baqarah 48. Ayat terakhirnya adalah surat yang Allah sebut sebagai surat pertolongan. Jadi sayang kita nggak pernah memaknai, merenungkan surat An-Nasr. Karena surat An-Nasr itu urutannya terakhir. Setelah An-Nasr nggak ada lagi kata Nasoro yang suruh menolong, nggak ada. Ya karena dia surat ke-110 berarti kan tinggal 4 surat, yaitu Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya udah nggak ada kata Nasoro, nggak ada pertolongan. Dan itu pertolongan terakhir untuk Nabi bulan. Setelah ini Nabi tidak ada pertolongan lagi. Kok nggak ada? Karena beberapa bulan setelah turun surat ini, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi diwafatkan oleh Allah. Kenapa? Tugasnya rampung. Kalau kita tugas rampung nggak rampung, kalau sudah waktunya dia menghadap Allah. Kalau Nabi itu kalau rampung, nah itu sudah siap menghadap Allah. Karena Nabi Nuh nggak rampung-rampung, maka usianya panjang. 950 tahun. Nabi 63 tahun rampung selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, udah rampung. Kalau sudah rampung kata sahabat Ibnu Abbas, ya sudah. Nabi harus menghadap Allah, dan itu pertolongan terakhir, yaitu yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Orang Makkah sudah baik semuanya sudah ikut Nabi. Apalagi karena tugas Nabi adalah di Mekah sebagai tempat kelahirannya, Madinah sebagai tempat hijrahnya. Nantilah para sahabat yang melanjutkan ke berbagai lokasi yang lain. Tetapi kalau sudah selesai, itulah disebut dengan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu maksudnya Fathu Makkah. Maka Allah perintahkan manusia memohon pertolongan, tetapi dengan menjalankan berbagai media wasilah. Wasilah paling tinggi adalah wasilah sifat yang mulia. Yang kedua wasilah amal soleh. Dan amal soleh paling tinggi adalah sholat. Jadi wasta'inu bis-sabri was-sholat itu bukan berarti cuman pakai sabar dan sholat. Loh, ayatnya kan minta tolong pakai sabar dan sholat. Berarti nggak usah puasa, orang sholat doang. Enggak begitu. Maknanya itu wasilahnya banyak, tetapi Allah pilih yang paling tinggi karena sholat adalah yang pertama kali bisa. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain baik. Ya cukup diwakili sama sholat. Kemudian sabar, karena sabar itu adalah akhlak yang paling berat, yang paling tinggi. Maka nabi-nabi ada yang bergelar ulul azmi, paling sabar itu. Al-Ahqaf berapa? 35 ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, bersabar seperti sabarnya ulul azmi. Berarti sabar itu paling tinggi. Iya. Katanya haji itu modalnya cuma satu, Bapak Ibu, sabar. Nggak ada yang lain, sabar. Ya. Kerja juga sabar, sholat juga sabar, puasa juga cuma sabar, berkeluarga sabar juga deh. Karena kalau sabar Allah tolong, nggak sabar Allah nggak tolong. Kalau tidak menunaikan ibadah, bagaimana mungkin Allah tolong? Karena pertolongan inti adalah pertolongan
di yaumil akhir. Kalau di dunia Allah menolong nggak pakai syarat, dunia. Kalau itu soal materi, kenapa? Karena rizki setiap manusia Allah tetapkan bukan atas dasar sifatnya, tapi atas dasar dia makhluk Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi kalau di dunia Allah siapapun dikasih sama Allah, karena Allah sudah janji atas dirinya setiap yang melata di bumi ada rizki materi ini. Nggak pakai syarat, dia nggak pinter nggak dapat, ya cuma beda nanti ya. Dia nggak baik dapat, dapat, nggak ada bedanya. Orang korun aja dapat lebih banyak, padahal dia korun gitu ya, karena nggak ada hubungan. Tapi kalau sudah masuk kepada akhirat, Allah sertakan sifat-sifat khusus, yaitu kesolehan. 71 ayat menyebut kata nasoro yang suruh dengan seluruh derivasinya, yaitu dengan ragam perubahan-perubahannya. Nasoro yang suruh, unsur, nasirun, mansur, yang suruh. Nah itu bahasa sorot begitu ya. Jadi memang derivasi bahasa Arab itu sangat luas sekali. 2 orang beda, 3 orang beda, laki beda, perempuan beda, subjek beda, objek beda, tinggal diubah-ubahnya itu, diubah-ubahnya jadi subjek jadi subjek. Nasoro fi'il madi, yang suruh fi'il mudhari, sedang akan. Unsur perintah, nasir yang menolong, mansur yang ditolong. Gampang ya bahasa Arab itu. Diulang-balik aja, artinya bisa berbeda. Untuk 2 orang ya tinggal ditambah dikit aja pakai alif dan nun. Kalau banyak pakai waw dan nun biasanya ya. Nah, dikelompokkan itu dari 71 ayat, maka dikelompokkannya dalam kelompok tafsir tematik ada 5 ayat inti. Yang pertama, kenapa ada ayat-ayat pertolongan Allah? Karena sifatnya Allah adalah Maha menolong, bahkan Allah sebaik-baiknya menolong. Balillahu maulakum wa huwa khairul, sebaik-baiknya menolong. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kalau manusia tidak mau taat, tetap Allah akan melindungimu, wahai Nabi. Kenapa? Beliau sebaik-baik melindungi. Apa maksud melindungi? Melindungi, menyampaikan kebaikan, mudahkan urusan dunia dan agamanya. Sebaik-baik penolong. Nabi selalu ditolong dari tipu daya orang jahat. Hampir Nabi itu meninggal karena disihir. Tapi Jibril memberitahukan, itu yang kau makan itu, daging itu ada racunnya. Maka Nabi memuntahkan kembali. Tapi karena sudah masuk ya, maka di antara sebab Nabi wafat itu adalah sakit yang itu merupakan racun dari seorang wanita yang memberikan hadiah daging, pada dagingnya sudah diracun. Atau sebaik-baik menolong itu adalah di akhirat, karena hanya Allah yang kuasa menolong di akhirat, sebagaimana kita jelaskan tadi, wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Kenapa sebaik-baik? Kalau kita menolong terbatas, yang ditolong enggak bisa semuanya, waktunya enggak setiap waktu, enggak boleh juga ya 24 jam gitu ya, karena kita punya hak. Yang ditolong juga yang dekat dulu, baru kemudian yang jauh gitu ya. Atau kalau membutuhkan yang jauh, karena dia sangat membutuhkan. Tapi kalau Allah semuanya, tidak ada batas waktu, tidak ada batas apapun. Bahkan yang ditolong oleh Allah bukan hanya manusia, hewan pun mendapatkan pertolongan. Cuman kalau untuk manusia hanya manusia yang mendapatkan pertolongan akhirat. Bumi nggak ditolong kalau sudah akhirat, buktinya hancur, berarti nggak ditolong. Langit nggak ditolong, malah dibinasakan, dihancurkan Allah, karena sudah selesai masa berlakunya. Manusia hebat, setelah meninggal malah dihidupkan lagi oleh Allah, berarti nggak ditolong lagi, disiapkan di dalam kehidupan yang bernama kehidupan akhirat. Yang kedua, kenapa ada ayat-ayat pertolongan? Karena pertolongan itu hakikatnya hanya datang dari Allah. Dalam memahami lafal-lafal Al-Quran, memang kita dibimbing oleh para ulama bahwa setiap lafal itu ada makna lahirnya, tapi ada makna hakikatnya.
Ini kan seolah-olah kalau kita baca lahiriah saja, pertolongan itu hanya datang dari Allah. Berarti manusia nggak bisa menolong, padahal bisa. Bahkan kita diperintahkan menolong, berarti bisa. Kalau begitu, lahiriahnya manusia menolong sesamanya, hakikatnya Allah yang menggerakkan manusia itu menolong. Buktinya ada yang mampu nggak menolong juga, berarti nggak digerakkan. Buktinya dia terbatas tapi bisa menolong, berarti hakikatnya Allah yang menolong. Buktinya ikan menolong, berarti hakikatnya Allah menolong. Lahiriahnya ikan, Nabi Yunus dimakan. Lahiriahnya, hakikatnya wahai ikan, tolong dia. Ikan nggak bisa berkutik karena yang menciptanya Allah, ya dia ikut. Di sini maksudnya hanya datang dari Allah itu secara hakikat, tapi lahiriahnya Allah perintahkan malaikat, Allah perintahkan ikan, Allah perintahkan angin. Beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan pesawat Air India. Itu satu orang yang selamat. Itu siapa yang nolong? Orang pilotnya aja meninggal. Berarti hakikatnya, bicara hakikat. Lahiriahnya katanya tempatnya strategis, tapi ada yang mengatakan tempat itu biasanya riskan, ya. Tetapi ternyata dia, kata penganalisis itu dia tempat duduknya pas, tempat duduk yang aman. Kadang belum tentu juga. Katanya paling aman jangan di belakang. Di belakang meninggal juga. Katanya paling aman di tengah, sama juga. Katanya paling aman yang dekat pintu emergency, sama juga ya. Tapi itulah hakikat. Jadi semuanya hakikatnya. Di mana Allah menolong wahai orang-orang beriman, yaitu Nabi dan para sahabatnya di berbagai medan peperangan, tapi mereka tidak diam. Nabi berdoa, Nabi siapkan bekal, Nabi semangati sahabat. Tapi setelah semuanya selesai, ternyata melihat yang keadaan yang menurut logika manusia tidak mungkin, barulah ingat bahwa ada pertolongan yang bernama pertolongan hanya datang dari Allah, sehingga diturunkanlah malaikat-malaikat menolong Nabi dan para sahabat. Banyak kasus. Nabi pernah lagi jalan, ya, kemudian dari atas batu disiapkan untuk mengenai Nabi. Tapi Jibril memberitahu Nabi Muhammad jalannya cepat atau pelan dikit, karena sesuai setting waktunya jam sekian, menit sekian, detik sekian jatuh. Ya udah, malaikat mudah sekali tahan aja Nabi. Dan jatuh, aman nih. Atau Nabi duluan, jatuh belakangan. Itu setting waktunya begitu kira-kira. Nah yang ketiga, ada doa mohon pertolongan, sebagaimana tadi di awal disebutkan, Rabbana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang umum, doa mohon pertolongan yang umum. Tapi ada doa yang khusus. Misalnya Nabi Lut berdoa, Rabbin surni 'alal qaumil musyrikin. Ya Allah, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan. Kita diperintah oleh Nabi, jika melihat yang tidak baik, ubahlah dengan tangan. Nggak mampu dengan lisan, nggak mampu dengan ini hati. Salah satunya adalah dengan berdoa. Itu Nabi Lut sudah bertahun-tahun ngingetin, ngajak, bahkan terakhir Nabi Lut mengatakan kepada masyarakat yang homoseksual itu, kalian, aku siapkan putri-putriku, silakan nikahi, kalian berpahala. Udah disiapkan putri-putri Nabi Lut. Siapa yang gak mau putrinya Nabi? Nggak mau juga, maunya sesama. Udah nggak ada cara lagi. Udah begitu, udah ikhtiar, barulah Nabi Lut mengatakan, Rabbin surni 'alal qaumil muslimin. Ya Allah, mereka ini sulit banget, sudah diingetin, sudah diajak. Ya udah, sekarang aku serahkan kepadamu. Aku mohon pertolongan. Maka ini hadis Nabi, ya Allah, Engkau adalah penguatku, abdi, penolongku, nasiri. Bika ajulu, aku menahan diri, membela dan berperang. Semuanya itu ikhtiar Nabi, karena Nabi yakin tanpa ikhtiar nggak mungkin Allah tolong. Jadi pertolongan Allah itu bukan tanpa
ikhtiar yang dijalankan. Nabi sudah, aku udah nakal, aku sudah membela, aku sudah berusaha, aku sudah begini, aku sudah begitu, sampai dengan Nabi Lut tadi. Kalau sudah mentok sana, mentok sini, disitulah beliau mohon pertolongan sama Allah. Perang Ahzab kan begitu. Oh, udah sulit, jumlah lebih banyak, tenda-tenda mereka bagus, perbekalannya lengkap. Ya, ini Nabi kalau dihitung pakai waktu beberapa hari itu bekal makanan habis. Sedangkan mereka stoknya lengkap. Wah, sulit. Akhirnya minta tolong, Allah turunkan angin kencang, tenda-tenda mereka hancur semuanya. Kemudian turunkan hujan. Masya Allah, mudah bagi Allah. Jadi nolongnya pakai angin, karena itu pertolongan dari Allah. Kemudian yang keempat, ayat-ayat pertolongan itu adalah manakala ayat-ayat itu berbicara tentang orang-orang yang disebut Al-Ansar, para penolong. Kita juga Ansor ya. Makanya masjid itu selalu namanya Muhajirin. Kenapa? Yang banyak bangun masjid orang-orang yang pendatang Muhajirin. Tapi saya yakin Muhajirin itu Ansor juga. Karena kalau nggak ada semangat Ansor, nggak mungkin ada masjid, nggak mungkin ada sekolah, nggak mungkin ada RTQ gitu ya. Padahal semuanya Muhajirin. Di mana masjid itu jarang Al-Ansor, Masjid Ansor. Padahal masjid paling banyak Masjid Madinah. Dibanding Makkah paling banyak Masjid Madinah. Berarti kan masjid orang-orang Ansor, tapi mereka juga menamakan Masjid Al-Ansor ya. Madinah itu masjidnya minimal ada 4 yang bersejarah. Masjid Quba yang pertama 2 rakaat pahalanya umroh. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Masjid Qiblatain, masjid yang dulu menghadap kiblat ke arah Aqsa, kemudian ke arah Ka'bah, ke arah Baitullah. Kemudian ada masjid Jumat, masjid di mana pertama kali didirikan sholat Jumat. Masjid Mekah itu masjid cuma satu, Masjidil Haram. Maksudnya yang punya nilai sejarah dan punya keutamaan. Yang lain musola-musola kecil nggak dipakai juga, karena mereka minta sholatnya di Masjidil Haram. Dan tidak perlu khawatir sekarang, sholat di Masjidil Haram itu termasuk di pelatarannya. Tuh, kalau sudah tidak mungkin muat di dalam, makanya enak yang umroh hotelnya dekat Masjidil Haram. Udah sholatnya di situ, ada musolanya sekarang. Ya karena memang dibolehkan sudah. Nilainya sama 100.000 kali lipat juga. Karena sebenarnya Masjidil Haram itu bukan masjid. Yang betul-betul masjid yang Masjid Nabawi. Betul masjid Quba, karena Nabi membangun masjid. Kemudian sebelahnya ada Masjid Diror kan itu. Kalau itu enggak masjid, itu kan area tawaf asalnya gitu ya. Makanya kan area kosong, barulah di belakangnya dibangun bangunan seperti masjid. Tapi di tengah itu pusatnya ada Ka'bah. Nggak boleh kemudian ditutup Ka'bah itu. Maka ini buka. Ya, yang belakang itu yang untuk ya perluasan dari Masjidil Haram. Namanya keutamaannya berarti ya apa? Halaman, pelataran, iya sama aja kan. Pelataran dengan sekitar Ka'bah sama. Lantai juga. Tapi persyaratannya tentu kalau penuh, orang lansia, orang sakit, kalau semuanya milih di belakang, siapa yang di depan nanti kan gitu. Dan sekarang faktanya sulit kita di dalam, karena di dalam harus pakai kain ihram juga. Jadi kalau kemarin saya haji 30 hari pakai kain ihram terus kan repot juga kan. Ya udah kalau di pelataran nggak ditanya, kalau di dalam mana? Nggak pakai kain ihram, siu, ya, jangan masuk katanya. Nah, Al-Ansor ini adalah nama atau gelar yang Allah sematkan kepada penduduk Madinah. Kalau orang berhijrah disebut Muhajirin wajar, tapi orang Madinah kok disebut Ansor? Ternyata fakta menyebutkan Al-Hasyr ayat 8-10. Mereka itu menolong orang Muhajirin semua yang dibutuhkan, makanan, minuman, tempat tinggal, tempat usaha. Dan ternyata dengan pertolongan orang-orang Madinah, jadilah orang Muhajirin itu sahabat-sahabat yang dikayakan oleh Allah.
Sahabat Utsman itu orang Mekah. Tanpa pertolongan orang Madinah, nggak mungkin sahabat Utsman kaya di Madinah. Sahabat Abdurrahman kaya, tapi ketika keluar dari Mekah nggak boleh bawa apa-apa, nggak boleh. Maka disebut di surat Al-Asr ayat 8, lil fuqara'il muhajirin. Orang muhajirin itu fakir, kata Allah. Fakir itu di bawah miskin. Ya sampai sana nggak punya apa-apa, Rp1 pun nggak punya, Rp1 pun nggak punya. Baju cuma yang nempel. Coba gimana mau usaha? Tapi orang Ansor, orang Madinah disebut Ansor. Kalian mau kios? Ini kiosnya, silakan dagang. Ternyata mereka ini kan ulet. Orang Muhajirin biasanya ulet. Itu lebih berhasil daripada orang-orang Madinah. Jadi Abdurrahman orang terkaya, sahabat Utsman yang beli sumur, nggak mungkin dia beli sumur kecuali orang kaya itu. Sumur dibeli di Madinah dan sumur itu digratiskan oleh sahabat Utsman yang sebelumnya harus bayar, pemilik awalnya bayar. Sahabat Utsman kata Nabi, siapa yang beli sumur, aku jamin surga. Oh, kata Utsman, aku, karena dia yang mampu, yang lain kan nggak mampu, patungan aja nggak cukup. Sahabat Utsman sendiri mampu, tapi pemilik awal nggak mau, harus dengan harga mahal, kasih harga mahal, nggak mau juga. Ya udah, kata sahabat Utsman, sekarang pilihannya saya sewa saja, sewa per hari. Jadi Anda pakai 1 hari, saya pakai hari berikutnya. Udah oke, katanya, harga mahal tapi sewa. Ada sahabat Utsman punya strategi. Dia sampaikan kepada orang-orang Madinah, nanti kalian ambil airnya pada jatahku saja. Jadi hari Senin misalnya jatahnya pemilik awal, nggak ada yang datang orang, nggak ada yang beli. Jatah besok pada datang semuanya. Silakan, kata Utsman, orang aku nggak beli, nggak jual. Ya akhirnya lama-lama dia bingung, ini orang nggak pernah datang. Akhirnya kata dia, aku jual murah. Tuh kan dari awal dikasih jual mahal nggak mau, akhirnya jual murah dia. Itu strategi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadilah Al-Ansor. Bahkan mereka itu sebenarnya kata Allah, walau kana bihim khasasah, mereka sangat membutuhkan, tapi mereka tetap disebut Al-Ansor. Pertanyaannya, apakah orang Madinah semuanya kaya? Tidak. Karena kalau semuanya kaya, nggak sesuai sunnah Allah. Nggak mungkin satu negeri kaya semua, itu nggak mungkin. Karena Allah mencipta manusia ada yang lapang, ada yang sempit. Tapi Allah sebut mereka Ansor semuanya karena mereka suka menolong, meskipun menolong sesuai dengan kemampuan. Yang mampu tinggi dia tolong, yang mampu sedang dia tolong, yang punya tenaga dia tolong dengan tenaga, yang punya pemikiran dia tolong dengan pemikiran. Makanya Imam Nawawi mengatakan, orang yang berharta berkahnya pada hartanya, orang berilmu ya pada ilmunya, orang yang bertenaga ya pada tenaganya. Karena Allah tidak mungkin membebani di luar dari kemampuan. Disitulah tetap Al-Ansor itu adalah gelar yang disematkan kepada orang-orang Madinah, dan itu kebahagiaan bagi orang Madinah. Bisa dibayangkan kita saja dipanggil penolong-penolong. Terakhir adalah perintah Allah agar kita menjadi Ansarullah. Intan surullah yansurkum, atau kunu ansar. Ini yang sulit dipahami adalah perintahnya itu, jika kalian menolong Allah, atau jadilah kalian para penolong Allah. Pada di awal tadi disebutkan Allah itu maha menolong dan tidak membutuhkan. Bagaimana mungkin kita menolong Allah? Yang ada kita minta pertolongan sama Allah. Maka dibahaslah oleh para ulama tafsir dengan tidak menafikan redaksinya. Redaksinya memang menolong Allah, Ansarullah, penolong-penolong Allah. Tapi karena tidak mungkin, maka dari makna lahiriah ke makna kedua, maknanya menolong Allah. Karena tidak mungkin, karena Allah maha segala-galanya, maka dipilihlah makna yang kedua. Apa itu? Mengamalkan agamanya, tujuannya mencari ridha Allah. Berarti menolong Allah, menolong agamanya. Atau yang kedua, sebagaimana hadis Imam Muslim, menolong Allah itu menolong hamba-hambanya. Karena Allah tidak mungkin, mustahil
memohon, minta pertolongan atau sangat membutuhkan pertolongan. Justru manusia. Dan luar biasa, orang menolong dengan melapangkan kesusahan di dunia, maka Allah lapangkan kesusahan di akhirat. Masya Allah. Di dunia itu susah, tapi tidak susah-susah amat. Kalau di akhirat itu susah banget. Jadinya kan luar biasa, menolong orang dari kesusahan dunia itu ditolong dari kesusahan akhirat. Dan kesusahan dunia nggak ada apa-apanya dibanding kesusahan, kan gak ada yang nolong di sana. Kalau di sini, ya, kalau cuma makan aja tetangga juga siap, makan bersama aman begitu. Kalau di sana nggak bisa makan bersama, kalau nggak boleh. Maka nanti di surat Al-A'raf 45 dan seterusnya itu kan, para penghuni neraka minta kepada penghuni surga, wahai sahabat-sahabatku, berikanlah kami air. Kata penghuni surga, innallaha harramahu ma'alaikum. Aku bukan tidak mau nolong, tapi Allah mengharamkan kami menolongmu. Tuh, ya udah, nggak bisa. Apalagi memberikan kemudahan orang yang kesulitan di dunia, Allah berikan kemudahan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Itulah ayat-ayat pertolongan Allah, yaitu cerita bagaimana dahulu orang-orang selalu mohon pertolongan kepada Allah, kemudian mereka ditolong dengan beragam cara. Terakhir mereka karena diperintah oleh Allah menjadi Ansarullah, jadilah mereka orang-orang yang gemar menolong. Dan tidak ada kata lain, kita menolong siapapun, menolong seluruh manusia sekalipun, bahkan kita menolong lingkungan, bahkan kita menolong hewan. Hakikatnya kita sedang melakukan sesuatu, dengannya Allah berkenan menolong kita semua. Di dunia ini Allah berikan pertolongan, tentu yang paling agung pertolongan Allah yang kita mohonkan dalam kehidupan akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Jemaah sekalian, demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan yang baik ini, sedikit tentang tafsir tematik ayat-ayat pertolongan Allah atau pertolongan Allah menurut Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullah khair atas kebersamaannya. Wa'afu minkum. Dibuka tanya jawab atau tidak? Iya, Ustaz. Iya. Baik, alhamdulillah kita telah menyimak kajian hari ini tentang pertolongan Allah dalam Al-Quran. Sangat menginspirasi sekali pada siang ini. Dan mungkin Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah atas pencerahan. Dan ini mungkin untuk individu kita mungkin betul ya, bahwa ya jalan pertolongan Allah itu ya dengan ikhtiar kita juga menolong diri sendiri supaya tidak tergantung kepada orang lain ya, dan menolong saudara, nanti kita akan ditolong. Terus kalau kita aplikasikan ke masalah saudara-saudara kita di Gaza, ini justru orang-orang yang punya kekuatan untuk menolong seperti pemerintahan di sekitar Gaza, ya, Mesir, Jordan, itu malah menjadi penyebab tidak masuknya makanan bantuan melalui Rafah ke dalam Gaza, sehingga saudara kita Muslim Gaza itu sekarang mengalami kelaparan yang luar biasa. Nah itu gimana hakikatnya? Artinya ya kita membahas bagaimana? Maksudnya para pemimpin negeri-negeri Muslim di sekitar Gaza itu kan, apakah itu sudah termasuk orang-orang yang orang yang membangkang dari perintah Allah atau bagaimana supaya mereka mau menolong saudara kita? Baik, jazakallah khair. Ini yang rumit, terus terang rumit juga kalau bahasa kita itu adalah sesuatu yang terkadang di luar dari jangkauan pemikiran kita dan pemahaman kita. Seharusnya memang demikian, jadi bahwa sesama muslim
sesama saudara, sesama tetangga harus lebih tinggi tingkat menolongnya. Sesama keluarga, apalagi sesama bangsa, kan begitu. Kan sama-sama bangsa, kita kenal ini bangsa Arab. Seharusnya secara skala prioritas, maka mereka lebih banyak menolong daripada yang non-Arab. Seharusnya secara sisi kemanusiaan. Karena tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis itu yang ditolong siapa? Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah tetangga, yang ketiga adalah yang satu area kita, barulah sebenarnya yang jauh. Tapi ada standar yang kedua, yaitu standar prioritas. Kalau prioritas itu sesuai hadis Nabi adalah tolonglah yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Nabi tidak menyebut pakai batas geografis. Karena masyarakat dunia menolong saudara-saudara kita di Palestina, padahal mereka jauh dari berbagai kesamaan-kesamaan gitu ya. Kesamaannya sama-sama manusia gitu. Sama-sama orang tua, sama-sama ibu, lihat ibu yang lain begitu kan dia nyesek juga gitu. Sama-sama itu anak-anak sebagaimana anak-anak kami. Itu yang mereka sisi kemanusiaannya sudah tinggi sekali. Apalagi ditambah dengan sisi kesamaan-kesamaan yang banyak. Kalau dalam teori persaudaraan kan gitu ya, persaudaraan kemanusiaan, kemudian persaudaraan kebangsaan, kesukuan, kemudian persaudaraan keimanan, itu kan lengkap sekali, udah lengkap bagi mereka. Orang dekat berarti kan persaudaraan ketetanggaan. Hadis kan ada 3 nanti haknya, kalau sudah tetangga, kalau sudah kerabat, kalau sudah satu bangsa, satu ras gitu ya, maka lebih dekat daripada yang jauh. Nah, pertanyaan kenapa seolah-olah ya tidak seperti yang kita harapkan. Yang pertama memang ya, dahulu, dari zaman dahulu, kalau kita baca sejarah, suku namanya Aus dan Khazraj, dan itu 3-nya di Madinah. Mereka terlibat konflik bahkan perang selama 100 tahun. Kita yang orang non-Arab itu juga berpikir keras, bisa ya orang berantem berperang selama 100 tahun. Kalau kita kan dijajah, beda. Ini perang, berarti kan dua-duanya begini. Kalau penjajah kan ada yang pasif, ada yang aktif. Kita pasif, mereka yang aktif. Ini sama-sama aktif 100 tahun. Lantas Nabi mempersaudarakan mereka, dan Nabi mengatakan tidak ada beda antara satu etnis dengan etnis yang lain. Tidak ada beda antara yang warna A dengan warna B. Itu Nabi mengingatkan kesetaraan. Jadi problem terbesar adalah kesetaraan. Karena antar suku, samalah mungkin di beberapa masyarakat kan menganggap aku kan kabilah A, ini lebih tinggi dong rasnya begitu ya. Belum lagi ya ada sejarah masa lalu di mana di situ memang semua mengenal ya, sebagaimana dulu Nabi Musa kan pernah, Nabi Musa di surat Al-Qasas itu pernah membunuh salah seorang dari 2 orang yang bertikai. Kenapa? Yang satu itu dari Bani Israel, yang satu dari Kipti. Nah, Nabi Musa itu berasal dari Bani Israel, yang satu dari Kipti. Kalau Kipti itu sama dengan Fir'aun, nah, itu juga kuat gitu ya. Jadi sejarah pun masih tetap mengingatkan kita akan dulu pernah tidak sejalan karena perbedaan yang sangat kecil, yaitu perbedaan suku, etnis dan sebagainya. Maka diturunkanlah surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa sama sebutnya waja'anakum syu'uban wa qabaila, kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang terakhir bahwa di situ memang kalau kita baca prediksi yang akan datang, memang akan terjadi peperangan yang besar. Narun takhruju minasyam, ada api yang tiba-tiba keluar dari negeri Syam. Nah, Syam itu kan semua Jordania, Damaskus, Palestina itu Syam, dulu wilayah Syam. Sama dengan Hijaz itu ya, Saudi Arabia, kemudian sekitarnya ke Hijaz. Kita dulu Melayu gitu ya. Sebuah isyarat dari Nabi bahwa akan terjadi api yang sangat besar. Ada yang memahami api itu betul-betul api, tiba-tiba menyala begitu saja seperti ada dabah hewan yang besar.
tapi ada yang mengatakan terjadi pertempuran, peperangan yang paling besar menutup kehidupan dunia. Itulah di antara tanda kiamat. Tetapi dengan membaca ayat-ayat pertolongan Allah, sebenarnya kita yakin bahwa pertolongan itu Allah tidak melihat hasil. Bahkan ibadah kita, Allah juga tidak melihat hasil. Karena kalau melihat hasil, daripada nolong, gak berguna, gak usah nolong. Nah itu kalau orang menolong karena hasil. Dia menolong karena perintah Allah. Allah perintahkan aku nolong. Apapun hasil dari aku menolong, Allah sudah catat pahala, tenang aja. Kan gitu ya. Tapi berbahaya itu kalau ngapain pakai ditolong. Orang sekian triliun mungkin, sekian ribu orang datang, nggak selesai-selesai juga. Akhirnya itu yang menyurutkan semangat, nggak usah nolong lagi. Orang kayaknya nggak akan mungkin tuh. Maka menolong itu bukan melihat hasil, tapi melihat proses. Termasuk ibadah kita proses. Apapun hasilnya itu di tangan Allah. Jika tidak, Nabi itu pasti sudah mengadu sama Allah. Gimana ya Allah, kok aku gak bisa menyelamatkan anakku dan istriku? Ya, kata Allah, kamu udah ikhtiar, misalkan hasil di tangan. Nabi Muhammad pun nangis ketika pamannya wafat tidak dalam keadaan bersyahadat. Nangis. Mungkin kalau sekarang belum gak bisa move gitu ya. Kenapa? Ya ini paman yang paling dicintai, yang membelanya. Kok juga hasil akhirnya kurang apa kira-kira Nabi? Ya gak ada kurangnya. Sedangkan kita kan masih banyak kurangnya. Jadi tetap alasan apapun tidak menyurutkan orang untuk membantu. Karena alhamdulillah masyarakat dunia berbagai agama bayangkan. Bahkan sekarang sudah mulai ya beberapa negara menginginkan kemerdekaan Palestina, ya ada peran sebagainya. Jadi kita sudah dalam tanda kutip harapan kita pada seluruh masyarakat dunia. Bahkan ada satu ungkapan menarik bahwa bisa jadi yang menolong itu bukan yang kuat, tapi yang lemah. Innama tunsuruna bidu'afaikum. Bisa jadi yang menolong itu yang lemah, bukan yang kuat. Bisa jadi yang menolong kita bukan anak kita, orang lain. Bisa jadi yang menolong anak bukan orang tuanya, ternyata tetangganya. Nggak ada yang tahu. Bisa jadi justru yang menolong itu adalah masyarakat yang notabene nggak ada hubungan kedekatan gitu ya. Ya, mereka hanya kedekatannya sesama manusia, sesama kaum ibu, sesama anak-anak, sesama tenaga kesehatan. Masa tidak menolong mereka ya dalam keadaan luka kan begitu. Dan banyak hal yang dibahas dalam konteks ini. Tapi itulah kesulitan untuk memahami peta yang sesungguhnya karena kita tidak tinggal di sana. Beberapa saudara-saudara kita yang kesana pun ketika pulang ke sini sulit juga. Dia sulit untuk menyampaikan A sampai Z-nya karena sulit, terus terang sulit. Sehingga dikatakan kalau dalam ilmu dakwah itu ya ahli Makkah, ahli Rasulullah. Orang Makkah lebih tahu tentang Makkah, orang Indonesia lebih tahu tentang. Memang gitu. Karena Nabi diutus pasti kepada kaumnya. Nggak ada Nabi yang di luar dari kaum. Ila qaumi. Bahkan Allah menyebutnya wa ila adin akhahum hudan, saudaranya. Berarti kenal banget. Nggak ada Nabi yang diutus tiba-tiba nggak kenal apa-apa. Nabi udah kenal. Oh tiap hari ketemu. Bahkan Nabi berasal dari mereka. Nggak ada Nabi yang dari luar. Di situ karena lebih mudah. Ya, secara sosiologi lebih mudah. Nah, ini rumitnya karena tadi ini beragam persoalan yang terjadi, beragam juga informasi-informasi yang tersebar mengakibatkan sulit untuk mencari titik temu. Kecuali semua masyarakat dunia sepakat bahwa harus diselesaikan dengan segera. Tapi masih ada yang belum sepakat masalahnya. Ada beberapa negara yang belum menunjukkan apa ya inilah bahasa kitanya perhatian yang besar. Kalau kita alhamdulillah Menteri Luar Negeri juga ikut, pemerintah juga ikut, Basnas dan sebagainya memberikan bantuan yang Indonesia itu dipandang lebih besar bantuan untuk Palestina daripada yang lain dipandang demikian karena dari ujung kota, dari level atas sampai masyarakat bawah semuanya berusaha membantu saudara-saudaranya yang ada di Gaza. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah
waktu juga yang mengakhiri kajian kita, dan sebelum ditutup mohon untuk memimpin doa kepada kita semua dalam taat dan membuat ilmu yang bermanfaat serta sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amatika wa yu'azziz. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan, fi kulli zaman, khasatan fi Palestin, khasatan fi Gaza. Allahumma ansurhum ala a'daika a'daihim. Allahumma ansurhum nasran azizah. Allahumma ansurhum kama nasarta Muhammadan wa ashabahu fi Badr, fi Khandaq, fi Ahzab, fi Fath Makkah. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nasr mubina wa nasran azizah lana wa li jami'il muslimin wal muslimat, khasatan fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli buldanil muslimin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna syakirina 'ala ni'ma, sabirina 'ala al-bala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga menginspirasi, dan untuk file kajiannya jemaah bisa lihat di grup jemaah Al-Ikhlas. Insya Allah untuk Senin besok ketemu dengan Ustaz Mukhlis Al-Mubdi LC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.